Hai, Shalom. Selamat pagi. Saya percaya bahwa kasih Tuhan buat hidup kita selalu tersedia yang terbaik. Karena itu biar pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan yang besar. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti memberkati hidup kita dengan kekuatan yang baru. Pengharapan di dalam Tuhan selalu baru tiap pagi. Dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu biar pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Setiap jam kita ini perlu Tuhan. Tiap waktu kita perlu Tuhan. Biar Tuhan yang menguatkan hati kita. Biar Dia menjadi sumber dari semua kehidupan dan kehausan kelaparan kita. Cinta kita kepadanya. Amin. Karena itu siapkan hati kita. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Makasih Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Kaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Mari katakan sekali lagi. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Kaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sekali lagi katakan ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Kaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Sungguh kami memerlukan-Mu ya Tuhan. Tiap detik, tiap menit, tiap jam kami membutuhkan Tuhan. Kami tidak pernah bisa jalan sendiri tanpa Tuhan di hidup kami. Karena itu biar pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, membawa hidup kami dengan rasa cinta kasih kami kepada Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk disembah. Karena itu kami bawa yang terbaik dari hidup kami untuk Tuhan sebagai penyembahan kami kepadamu pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sekali lagi mari katakan, ku bawa kepadamu ya Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
pernah ku bawa selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari katakan sekali lagi. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerimanya. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari angkat tanganmu, katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, amin, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita sembah
Mari sembah Dia, angkat suara dan menyembah, sebab Tuhan yang layak, sebab Tuhan yang layak untuk disembah. Oh, kami meninggikan-Mu ya Tuhan, kiralah matakan darah-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih, Engkau layak disembah, hanya Kau yang layak diagungkan. Kami bawa hati kami menyembah-Mu. Betapa kami mengasihi-Mu, lebih dari segalanya Engkau bagi kami Tuhan. Dan kami bawa pujian penyembahan kami kepada-Mu. Oh, kiralah matakan darah-Mu, kiralah matakan darah, matakan darah-Mu. Haleluya, 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 Jesus. Kiralah matakan darah-Mu. Haleluya. Kirana matakan darah-Mu. Oh, haleluya. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu Tuhan. Hatiku hancur karena merindukan pelataran Tuhan, dan mau tinggal di dalamnya, menikmati kasih-Mu, melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena itu pagi ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, katakan ini: takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Biar berbau harum dan menyenangkan-Mu ya Tuhan setiap pujian yang kami naikkan. Dari hati yang tulus, dari hati yang mengasihi-Mu. Oh, Engkau lebih dari segalanya di hidup kami ya Tuhan. Engkau yang menjadi perhatian kami melebihi segala apapun yang kami alami hari ini. Ketika kami meletakkan Engkau di atas segalanya,
Maka ini yang terus ada di hati kami, sebuah keinginan untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Sebuah hasrat yang untuk memilih terus menyenangkan Tuhan. Apapun yang kami alami, Tuhan, keputusan hidup kami adalah menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya hadirat-Mu ada di sini, di rumah kami juga. Kau yang menjamah kami, Kau yang memberikan kekuatan. Sehingga di dalam Tuhan selalu ada pengharapan baru. Terima kasih untuk waktu ini, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa pagi ini. Karena itu biar hati kita ini dilatih untuk terus semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin mencintai Tuhan. Sehingga dengan demikian kita kedapatan menjadi orang yang selalu memutuskan untuk menyenangkan Tuhan apapun yang kita alami. Karena itu biar pagi hari ini dengan hati yang mengasihi Tuhan, mari kita terus merenungkan firman Allah. Ya, kita bukan sekedar membaca tetapi merenungkannya dengan arti yang begini. Ketika kita merenungkan, maka kita mengaplikasikan renungan itu dalam hidup kita dan kita mulai melakukannya. Dan saya percaya waktu hidup kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka tuntunan Tuhan yang penuh dengan keajaiban, yang penuh dengan mujizat itu akan menyertai kita. Amin. Nah, untuk itu sebelum kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan, kalau saudara hari ini dalam pergumulan, ya, permohonan doa, masukkan langsung, saudara bisa langsung mulai memasukkannya di live chat yang ada. Dan saya percaya Tuhan mendengar doa kita, nanti di ujung akhir acara ini saya akan mendoakan Anda. Amin. Segera masukkan permohonan doa Anda, mujizat Allah sedang menanti hidup kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, saudara, di Amsal pasal yang ke-23. Amsal 23 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-35. Oke. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang. Dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Nah, saudara, dari beberapa ayat yang kita baca ini, mari kita mulai merenungkan, ya, ada hal yang harus kita lakukan di hidup kita atau kita waspadai di hidup kita. Nah, untuk itu judul dari perenungan pagi hari ini adalah hatiku untukmu. Ya, di dalam ayat yang ke-26 dikatakan begini. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Saudara, ada satu hal yang berseru-seru di hati kita, di hidup kita. Bahwa hidup kita, Tuhan itu sangat merindukan kita. Hikmat itu sangat merindukan untuk kita hidup di dalamnya. Tuhan itu selalu rindu untuk menuntun hidup saudara dan saya. Setiap waktu. Karena itu saudara, beberapa waktu yang lalu saya juga sering kali bilang bahwa hidup kita itu sangat dipengaruhi dengan sikap hati kita. Kalau kita bisa menghandle hati kita, maka kita bisa menghandle hidup kita. Makanya dari hati itu Tuhan tahu hati adalah sesuatu yang sangat penting buat kehidupan manusia. Karena dari situlah dikatakan terpancar kehidupannya. Nah, untuk itu penting untuk kita ini mulai menyadari ini bahwa hati kita itu sangat diingini oleh Tuhan. Karena itu saya beri judul
Perenungan hari ini adalah hatiku untukmu. Hati kita ini untuk Tuhan. Hati kita ini untuk tuntunan Tuhan. Dan saya percaya dari situlah kita akan melihat kemenangan hidup kita dengan cara Tuhan. Amin. Amin. Nah, ada 3 hal yang kita renungkan. Yang pertama adalah ini. Coba ayat ke-26. Untuk supaya kita berkata bahwa hatiku ini untuk Tuhan. Untukmu ya Tuhan. Ayat 26. Dikatakan begini. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Oh ternyata saudara, kalau hati kita ini diberikan kepada Tuhan, yang pertama adalah ini. Maka hati kita senang dengan jalan-jalan Tuhan. Kita ini akan senang dengan jalan-jalan Tuhan. Keputusan hidup kita itu adalah selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Keputusan hidup kita adalah selalu dipengaruhi dengan keputusan untuk selalu menyenangkan Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun pilihan hidup kita, saudara, mengikut Tuhan itu tidak boleh kita ini mulai memikirkan untung dan ruginya. Kalau kita coba memikirkan untung dan ruginya, seperti banyak orang yang salah motivasi dalam mengikut Tuhan, maka kita ini akan seringkali memanfaatkan Tuhan dalam hidup kita. Lalu kita mencoba mendikte Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Kalau kita nggak diberkati, kalau kita nggak ditolong, kita marah dengan Tuhan, kita kecewa dengan Tuhan. Lalu kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Nah, ini adalah sebuah perilaku yang salah. Saudara, kita mengikut Tuhan karena satu hal ini yang murni. Apa itu? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita cinta dengan Tuhan. Cukup itu sudah. Tidak ada alasan yang lain. Karena itu, kalau itu yang menjadi dasar kekuatan hidup kita. Saudara, hari ini keadaanmu baik atau tidak baik atau belum baik. Kita tidak akan pernah dipengaruhi. Cinta kita kepada Tuhan tidak akan pernah dipengaruhi dengan itu. Anda tetap kedapatan menjadi orang yang terus mau menyenangkan Tuhan. Karena apa? Kita tidak pernah menghitung untung dan ruginya. Kelihatan sekali orang yang menghitung untung dan ruginya adalah ini. Kalau dia diberkati, dia senang. Kalau doanya dijawab, dia senang. Tapi begitu doanya belum dijawab, dia menjadi kecewa. Kalau doanya tidak dijawab sesuai dengan kehendaknya, lalu Tuhan menjawab dengan cara yang lain, dia kecewa. Lalu dia meninggalkan Tuhan. Lalu mempertanyakan begini, apakah Tuhan mengasihi saya? Apakah Tuhan cinta dengan saya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang salah. Jangan menjadi orang Kristen yang seperti itu. Jadilah orang Kristen yang terus ingin menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Kalau Anda menjadi orang yang ingin terus menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan melihat betapa Tuhan itu sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita. Kita akan tahu bahwa hidup kita akan tetap tenang. Karena orang-orang yang hidup ingin menyenangkan Tuhan, kata Alkitab, damai sejahtera itu kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera di hati kita. Itu yang membuat kita tetap tenang menghadapi apapun. Amin. Contoh di Alkitab. Yuk kita buka Alkitab kita ya. Dalam Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga. Ya, ini tentang 3 anak muda. Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, Daniel pasal 3 ayat 12. Coba ayat 12 sampai dengan 14 dulu. Saya akan bacakan buat saudara. Ya, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan perintahan atas wilayah Babel. Yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kau dirikan itu? Nah saudara, ini adalah contoh 3 pemuda Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka memilih untuk hidup dalam kebenaran. Ya, mereka pada waktu itu diperintahkan bahwa semua orang harus menyembah dewa atau patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar pada waktu itu. Semua harus menyembah pada patung ini. Tetapi 3 anak muda ini, 4 bersama dengan Daniel. Ya, tapi dikisahkan 3. 3 orang ini, 3 anak muda ini memutuskan untuk menyenangkan Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada.
Mereka tidak mengkompromikan demi keselamatan diri mereka sendiri, demi keuntungan, demi kekayaan. Mereka tidak menurunkan standar firman Allah. Tapi mereka mulai berdiri di atas kebenaran itu dan memilih untuk jalan menyenangkan hati Tuhan. Maka ini yang terjadi, saudara. Kalau Anda memilih dalam kebenaran, jangan kaget, jangan takut, jangan terkejut. Kenapa? Ketika Anda hidup memilih di dalam kebenaran, maka otomatis ini loh, tantangan itu pasti datang. Kenapa? Karena kebenaran itu pasti melukai dosa. Kebenaran itu melukai sesuatu yang tidak benar. Maka yang tidak benar itu akan dibuat marah oleh karena kebenaran. Ini adalah sebuah hukum yang Anda jangan kaget ketika Anda memilih kebenaran. Tiba-tiba Anda mungkin mendapatkan tantangan. Tentunya saudara, saya percaya bahwa ketika Anda mendapat tantangan pembelaan yang jauh lebih besar itu datang pada Anda. Dari mana? Dari Tuhan pasti. Jangan takut, tetapi jangan kaget dengan situasi ini. Begitu kita memilih untuk menyenangkan hati Tuhan, tiba-tiba tantangan datang. Tantangan dari siapapun, tidak tahu. Tidak tahu, mungkin dari lingkungan kita, dari situasi keadaan kita. Tantangan itu datang. Dan itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena memang iblis tidak suka kebenaran. Iblis tidak suka orang hidup dalam kebenaran. Jadi saya bilang kebenaran itu melukai dosa. Kebenaran itu melukai sesuatu yang tidak benar. Maka yang tidak benar itu akan mencoba untuk menyerang Anda, untuk melawan Anda yang hidup dalam kebenaran. Sama dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka mengalami sebuah tantangan iman. Mereka mengalami sebuah persoalan. Mereka dipanggil Nebukadnezar. Dengan dikatakan Nebukadnezar dengan geram, dengan marah. Menegur mereka. Dan hukumannya itu cukup berat. Apa itu? Coba lanjut ya. Kita baca ayat 15 ya. 15 ya. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab, ya Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wow, ini keputusan yang luar biasa. Di tengah-tengah ancaman hukuman yang begitu berat, dimasukkan ke dapur api. Di mana api itu begitu luar biasa panasnya. Bahkan Nebukadnezar sendiri sesumbar begini. Tidak ada dewa manapun yang sanggup menolong kalian. Kalau kalian tidak mau menyembah patung, akan dimasukkan ke dalam api itu. Saudara, ini adalah sebuah tantangan yang cukup berat. Hubungannya dengan nyawa soalnya. Tetapi kita lihat di tengah seperti itu, Sadrak, Mesak dan Abednego adalah orang yang memutuskan untuk terus hidup dalam kebenaran, hidup dalam menyenangkan Tuhan, sekalipun taruhannya adalah nyawa. Saudara, kasih kita kepada Tuhan itu harus sampai akhir hidup kita. Amin. Mencintai Tuhan itu bukan untuk 1, 2, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Bukan itu. Mencintai Tuhan itu sampai akhir hidup kita. Karena itu peganglah kasih kita kepada Tuhan. Saya percaya saudara, ketika Anda memutuskan untuk hidup dalam kebenaran, tiba-tiba yang pertama tadi saya bilang, damai sejahtera itu ada padamu. Anda bisa dibuat tenang. Lalu yang kedua apa? Tiba-tiba kita ini diberi keberanian. Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mengalami situasi yang seperti itu, ya kita melihat orang mau mati itu tentunya takut. Betul nggak saudara? Orang mengalami ancaman hukuman seperti ini tentunya harusnya ketakutan. Tapi kita bisa melihat bagaimana Sadrak dan Mesak Abednego ini, mereka ini menjadi orang-orang yang diberi keberanian oleh Tuhan. Saya percaya ini bukan mereka, tapi karena ada Roh Kudus di dalam hati mereka. Saudara, Roh Kudus itu yang memberikan jaminan. Tentunya kita tantangan yang kita hadapi tidak selalu harus sampai kepada nyawa, bukan hanya itu.
tapi bicara soal pergaulan hidup kita dan lain sebagainya. Saudara, tetaplah menyenangkan Tuhan. Dari situlah Tuhan akan berikan keberanian buat hidup Anda untuk menjadi saksi. Waktu kita ini memilih jalan-jalan Tuhan dan menyenangkan, maka kita diberi kesanggupan untuk kita menjadi saksi Kristus. Itu adalah kesempatan yang terbaik. Amin. Saya percaya sudah kebenaran itu tidak pernah bisa dikalahkan dengan kejahatan. Setiap orang yang memilih untuk hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu yang akan membela hidupnya. Dan saya percaya di ujung dari semua hal yang dialami, selalu ini kebenaran akan menerangi apa yang jahat. Kebenaran itu akan disingkapkan oleh Tuhan. Karena pembela kita adalah pembela yang agung. Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah membiarkan hidup kita terus tenggelam di dalam tekanan. Karena kemuliaannya akan dinyatakan buat hidup kita. Amin. Amin. Tiba-tiba kita diberi sebuah keberanian untuk terus hidup di dalam kebenaran. Damai sejahtera melingkupi hidup kita. Terus kita lanjutkan saudara, ayat yang ke-19. Maka meluaplah. Nah ini Nebukadnezar sudah marah nih. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ya, kepala penjara kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Bahkan orang yang mau masukkan mereka ke dapur api itu aja mengalami kematian karena begitu panasnya. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Katanya, tetapi lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Wow. Saudara, yang terjadi justru kebalikannya. Iblis itu merancangkan kehancuran. Tetapi bagi orang-orang yang terus memilih untuk hidup dalam kebenaran, justru rancangan iblis itu diubah menjadi kemuliaan atas kehidupannya. Karena itu saudara, senanglah untuk terus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Apa yang kita lihat peristiwa ini? Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang memilih jalan kebenaran itu sendirian. Tuhan menyertai kita. Karena itu jangan takut memilih jalan kebenaran. Karena di ujung dari apa yang Anda pilih, Anda sedang melihat, nantinya akan melihat mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Di situasi apapun jangan mau kompromi. Sekalipun ketaatan kita kadang beresiko. Tapi saya percaya di balik ketaatan yang beresiko itu ada kemuliaan Tuhan yang menanti hidup Anda. Amin. Jadi yang pertama, hati kita untuk Tuhan itu artinya kita memilih senang dengan jalan-jalan Tuhan. Senang dengan jalan-jalan Tuhan. Lalu yang kedua apa? Coba kembali ke Amsal tadi.
Ya, yang kedua Amsal pasal yang ke-23 kita baca ayat 29 dan 32. 29 sampai dengan 32 dikatakan begini. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Yang kedua dikatakan begini, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Itu artinya begini. Yang kedua, kalau kita bicara soal hatiku untuk Tuhan adalah ini, tidak mengikatkan diri pada dosa. Tidak mau terikat pada dosa. Dikisahkan bagaimana orang ini adalah orang yang terikat dengan anggur. Ya, kemabukan jelasnya. Bukan bicara soal mabuk saja, tapi banyak hal yang bisa mengikat hidup kita. Maka itu Alkitab mengingatkan jangan sampai kita ini menjadi orang yang terikat dengan dosa. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang gemar melakukan itu, menggeser Tuhan Yesus dari hati kita dengan hobi kita. Makanya Alkitab itu menjelaskan kepada kita bahwa tanggalkanlah beban dan dosa dan beban dan dosa yang merintangi hidup kita. Kita disuruh oleh Tuhan untuk menanggalkan semua beban dan dosa. Apa sih beban dan dosa? Itu dua hal yang berbeda, ya. Dosa itu bicara soal dosa. Dosa itu hamartia, tidak sesuai dengan sasaran atau tidak sesuai dengan target hidup kita, tidak sesuai dengan tujuan penciptaan kita. Itu dosa. Kita berbalik dari jalan Tuhan kepada jalan hal yang salah. Itu dosa. Kelihatan dosa, kelihatan. Tapi ada hal yang kedua yang perlu kita tanggalkan, namanya beban. Apa yang dimaksudkan dengan beban? Beban itu belum termasuk dosa, belum termasuk, tetapi kalau kita biarkan itu akan membuat kita jatuh dalam dosa. Ya, contoh beban. Beban yang tidak terlalu perlu. Itu mungkin bicara soal hobi, kesenangan kita. Nonton drakor boleh apa tidak? Ya boleh saja, nggak apa-apa. Asal begini loh saudara. Drakor itu drama Korea itu tidak boleh menggantikan hubunganmu dengan Tuhan. Kalau drakor ini membuat Anda lalu tidak lagi berdoa, tidak lagi baca Alkitab, apalagi kita ini gara-gara nonton itu lalu perasaan kita ikut di dalamnya jadi baperan, ya jadi mudah benci dengan orang lain. Ya, atau saya nggak pernah nonton drakor sih, ya nggak jadi benci orang yang suka asumsi yang buruk gara-gara drama itu yang menguasai kita. Nah itu lama-lama membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Itu beban, ya hobi-hobi yang menggantikan posisinya Tuhan di hidup kita. Ada orang-orang yang terikat dengan main game, gamers begitu ya. Main game sampai jauh malam, bukan jauh malam, sampai pagi. Karena penasaran ingin main game terus. Ya, sampai akhirnya terikat. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya harus mendamaikan suami istri yang bertengkar. Gara-gara suaminya ini marah dan pukulin anaknya. Gara-garanya simple. Si bapak ini lagi main game. Wah dia terus main game. Satu saat anaknya lari-lari kecil. Lalu kena kesandung kabelnya, lalu copotlah itu gamenya dari TV sehingga game itu langsung mati. Bapaknya katanya posisinya lagi menang, lagi penasaran begitu, lagi tegang main gitu, tiba-tiba gamenya mati, ya game over begitu. Waduh, bapaknya marah sama anaknya, lari, anaknya dipukulin. Ya tentunya mamanya nggak terima, akhirnya terjadi pertengkaran. Dan itu sesuatu yang harusnya tidak penting. Akhirnya bisa mempengaruhi sesuatu yang penting. Nah ini bicara soal beban. Main game boleh saudara, saya tidak anti main game. Tapi main game tidak boleh menggantikan posisi Tuhan di hidupmu. Jangan terikat kepada permainan game itu. Sehingga itu yang membuat Anda menggantikan posisinya Tuhan di hidup kita. Nah ini yang perlu kita waspadai. Ini yang Alkitab tulis. Jangan sampai kita ini mengikatkan diri kita kepada dosa. Ya, jangan mengikatkan diri kita kepada dosa. Harus terus berjaga-jaga, hati-hati. Karena itu yang membuat
iman kita menjadi lemah. Itu yang membuat kita seolah-olah kehilangan tuntunan Tuhan buat hidup kita. Dan hebatnya Anda harus hati-hati. Iblis itu rela untuk menunggu waktu yang lama demi kejatuhanmu dan kejatuhanku. Jangankan kita, Tuhan Yesus aja pernah dicoba untuk itu. Tapi iblis gagal. 3 kali Tuhan Yesus dicobai. Tapi Yesus selalu berkata ada tertulis, ada tertulis. Yesus menjawab seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi setelah itu coba lihat. Ya, kita buka Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-13. Lukas pasal 4 ayat 13 dikatakan begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan apa saudara? Menunggu waktu yang baik. Alkitab memberitahukan kepada kita sesudah iblis mengakhiri ya semua pencobaan itu, setelah dia gagal mencobai Yesus, ya Yesus tidak memilih dosa atau jatuh dalam dosa. Ia mundur, iblisnya mundur daripadanya dan menunggu. Nah, ini kata penting untuk kita perhatikan. Menunggu waktu yang baik. Tadi saya bilang iblis itu rela menunggu waktu yang lama demi kejatuhanmu dan kejatuhanku. Karena itu Alkitab mengajarkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Alkitab memberitahukan kita supaya kita sadar dan berjaga-jaga. Karena iblis itu setiap waktu ingin menipu kita, mengikat hidupmu. Mungkin kalau kita lagi lengah, ya kita lagi down, apalagi kita lagi mengalami persoalan, paling gampang iblis datang menipu hidup kita dengan semua bujukannya supaya Anda terikat kepada dosa, lalu Anda menjadi orang yang tidak kuat, lalu gampang dijatuhkan. Dengar saya baik-baik. Saudara, jagalah hubungan kita dengan Tuhan secara konsisten. Ya, seperti pagi ini Anda datang kepada Tuhan. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan. Diperbarui di hadirat Tuhan. Itu yang membuat kita terus berjaga-jaga. Jangan sampai kita terikat kepada dosa. Nanti sebentar kalau ada orang-orang yang terikat dengan dosa-dosa tertentu, saya mau berdoa buat Anda. Saya percaya pagi hari ini Tuhan akan menjamah Anda, melepaskanmu dari semua ikatan dosa. Amin. Amin. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Kembali ke Amsal pasal 23 tadi, ayat yang ke-33 sekarang. Dikatakan ini, lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku tetapi tidak merasa. Bilakah aku siuman, aku mencari anggur lagi. Nah, saudara, yang berikutnya ini, yang ketiga, kalau kita bicara soal hatiku untuk Tuhan, hatiku untukmu adalah ini. Hiduplah teratur. Hiduplah teratur dan tertib, tidak kacau. Orang-orang yang mengikatkan dirinya kepada dosa, hidupnya akan tidak teratur. Hidupnya akan kacau. Kegelapan akan menguasai hidupnya. Tetapi orang yang memberikan hatinya kepada Tuhan adalah orang yang tertib dan teratur hidupnya. Hidupnya tidak kacau. Apa yang dimaksud dengan tertib dan teratur? Yang pertama adalah, yang dimaksud dengan tertib dan teratur adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang ini adalah orang yang selalu mengambil keputusan untuk kembali kepada kebenaran. Apapun keputusan hidupnya, yang dipilih adalah kembali kepada kebenaran. Yang dipilih adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan, itu yang selalu dipilih. Dengan demikian hidupnya akan begitu teratur. Hidupnya akan begitu tertib. Karena apa? Karena orang ini adalah orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sejak awal saya bilang, kalau kita bicara soal hatiku ini, hati kita untuk Tuhan, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dengan nilai kebenaran firman Allah. Hiduplah sungguh-sungguh di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan saya percaya disitulah hidup kita akan mengalami kemenangan, ketertiban, keteraturan ada pada kita. Terang itu ada pada kita. Amin, amin. Lalu arti yang kedua, tertib apa? Sudah, rajin. Hidup tertib, teratur dan tidak kacau. Rajin, orang rajin itu adalah gini loh, orang yang tidak sembarangan. Dia adalah orang yang menghargai hidupnya, itu rajin. Rajin itu adalah orang yang tahu bahwa rencana Allah dalam hidupnya itu begitu mulia. Sehingga orang ini tidak akan pernah menyia-nyiakan. Ada bagian-bagian yang memang harus dia lakukan. Ya, tugas kita dengan Tuhan agak berbeda. Tugas kita adalah rajin. Kerjalah. Kalau artinya berkata, kalau kamu nggak mau bekerja ya jangan makan.
Artinya Tuhan itu mau kita melakukan bagian kita. Kerajinan itu adalah bagian kita. Lalu bagian Tuhan apa? Memberkati kita. Dan di tengah-tengah kerajinan itu pasti ada yang namanya berkat Tuhan. Berkat Tuhan dicurahkan bagi orang-orang yang rajin. Sehingga orang-orang ini adalah orang yang punya target hidupnya. Orang ini tidak sembarangan, dia atur hidupnya dengan baik. Ya, orang ini bisa melihat masa depannya yang baik. Karena apa? Pertama karena dia tahu Tuhan memberkati hidupnya. Yang kedua, karena orang ini percaya bahwa kerajinan itu tidak akan pernah mengkhianati sebuah berkat daripada Tuhan. Ya, berkat Tuhan yang kita terima itu akan mengikuti sebuah kerajinan. Karena itu yang Tuhan mau. Orang yang bersemangat, orang yang berusaha itu akan selalu mendapatkan upah daripada Tuhan. Ini adalah seorang yang rajin bekerja, tidak malas. Ya, kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Ya, lalu saudara milikilah target. Gak apa-apa saudara. Target itu membuat kita bersemangat. Target itu membuat kita ini tahu tujuan hidup. Hari-hari ini bagi anak-anak muda yang baru menikah atau akan menikah, ayo jangan ngeflow aja, bukan begitu saudara. Tapi mari kita mulai atur hidup kita. Ya, kita targetkan, kita doakan. Tidak ada yang salah. Ya, Tuhan pasti memberkati semua hal yang kita canangkan, apalagi itu kehendak Tuhan. Tentunya dengan satu ini, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Ya, milikilah sebuah pandangan ke depan yang baik sehingga kita bisa mengatur hidup kita. Mengatur kehidupan kita dengan baik. Soal keuangan, mengelola keuangan, apalagi hari-hari ini banyak orang yang terikat dengan hutang. Ya saudara, karena mungkin kesalahan. Pertama, salah mengelola keuangannya. Yang kedua, mungkin serakah. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Saya percaya di dalam hati yang penuh dengan pertobatan itu, maka Tuhan akan mengaruniakan berkat-Nya buat hidup kita. Amin, amin. Nah, hari ini pagi ini kita akan belajar bagaimana kita berkata, Tuhan, hatiku ini untukmu. Hatiku untukmu. Yang pertama, saudara, pilihlah senang dengan jalan-jalan Tuhan di hidup kita. Senang memilih untuk berada dalam jalan-jalan Tuhan. Lalu yang kedua, dikatakan tidak mengikatkan diri kepada dosa. Tidak mau terikat kepada dosa, beban-beban yang tidak perlu. Ya, yang bukan daripada Tuhan, kita tanggalkan, kita ganti dengan sesuatu yang dari Tuhan. Lalu yang ketiga, hidup yang teratur dan tertib, ya, tidak kacau. Saya percaya ini yang membuat kita akan berkata, Tuhan, hatiku ini untukmu. Semua yang aku pikirkan, semua yang aku lakukan hanya untuk menyenangkan-Mu. Amin, amin. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa hidup kita, mari kita bawa perkara kita kepada Tuhan. Persembahkan yang terbaik. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir
di hatiku, di hatiku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku, sebagai penyembahanku. Nah saudara, sekarang saya mau berdoa bagi orang-orang yang hari ini mengalami sebuah kebutuhan, persoalan hidup. Yang pertama adalah keputusan hati kita. Tuhan, aku mau ada di dalam jalan-jalan-Mu. Hidupku tidak boleh kacau. Aku harus tertib teratur. Dan aku tidak mau mengikatkan diriku kepada dosa. Aku mau berlari-lari kepada Tuhan. Dari sikap hati yang seperti ini, mari kita bawa perkara kita pada Tuhan. Dan saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Mujizat Tuhan masih berlaku buat hidup kita sampai hari ini. Karena itu saudara-saudara yang dalam kebutuhan, mari angkat tanganmu, saya akan berdoa. Haleluya. Yang pertama, bagi beberapa orang yang hari ini mengalami sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, aku melepaskan kesembuhan terjadi kepada orang-orang yang hari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, untuk orang-orang yang mengalami mium, ada mium di dalam kandungan, yang akan dioperasi, aku berkata sekarang di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus mium, aku patahkan kuasamu sekarang di dalam nama Yesus. Aku kutukin engkau hari ini, dan biar hilang kandungan itu menjadi bersih dan sungguh-sungguh menjadi normal oleh karena Tuhan yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang akan dioperasi, hamba berdoa ya Tuhan, supaya operasi dibatalkan oleh karena mujizat Tuhan. Kalaupun tetap harus operasi, maka operasi adalah cara dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan ini. Bagi beberapa orang yang juga stroke juga, hamba berdoa hari ini ya Tuhan, untuk setiap urat-urat, tulang-tulang yang tidak normal, aku perintahkan menjadi normal. Di dalam nama Tuhan Yesus, persendian yang tidak normal menjadi normal. Di dalam nama Yesus bisa digerakkan dengan normal. Dalam nama Yesus, sembuh, mengalami kesembuhan. Untuk yang Parkinson juga Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Oh, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan. Terima kesembuhan daripada Allah hari ini. Terima di dalam nama Yesus. Kekuatan pemulihan daripada Allah mengalir pagi hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk keluarga sekarang. Tuhan, keluarga demi keluarga. Ada beberapa orang yang hari-hari ini mungkin di dalam proses perceraian karena situasi komunikasi yang buruk. Hamba berdoa sekarang, Tuhan pulihkan hubungan ini. Dalam nama Yesus, segala bentuk keputusan untuk bercerai dibatalkan dalam nama Yesus. Oleh karena hari ini, pagi ini, kasih Tuhan menjamah setiap pasangan suami istri, sehingga kasih yang daripada Allah memulihkan hidup mereka. Hubungan komunikasi mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Mereka menjadi pasangan suami istri yang utuh. Segala bentuk rencana untuk bercerai dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa juga untuk hubungan antara mertua dan menantu yang mungkin hari ini ada dalam sebuah konflik. Tuhan, hamba berdoa pulihkan hubungan ini. Setiap dugaan, salah sangka, asumsi yang salah atau apapun, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sehingga hubungan ini dipulihkan dan nama Tuhan ditinggikan. Sehingga keluarga ini menjadi utuh kembali. Saling mempercayai, saling menghormati terjadi ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, orang tua dan anak juga Tuhan pulihkan. Mereka yang lagi krisis kasih karena mungkin komunikasi, mungkin dari anak-anak ada kepahitan dan lain sebagainya. Aku tolak bentuk kepahitan, sakit hati. Aku tolak dalam nama Yesus, diganti dengan rasa sayang, rasa cinta, rasa hormat dari anak kepada orang tua. Oh, pulihkan hubungan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk orang-orang yang juga terlilit hutang. Hari-hari ini Tuhan ampuni dosa, kesalahan kami. Kami mungkin serakah, kami mungkin salah mengelola keuangan. Atau mungkin kami punya ambisi-ambisi yang salah, Tuhan ampuni. Hari ini kami dalam posisi yang seperti ini Tuhan. Engkau pulihkan keadaan orang-orang ini. Oh, Engkau memberikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus Engkau memberikan jalan keluar. Kami percaya yang datangnya daripada Allah akan memulihkan kehidupan kami. Terima pemulihan ini sekarang di dalam nama Yesus. Beberapa orang juga hari-hari ini merindukan untuk memiliki anak.
Ya, mereka rindu untuk keturunan ilahi. Hamba berdoa benih itu Tuhan tanam pagi ini. Dalam nama Yesus di tiap kandungan para istri. Supaya tahun depan ya Tuhan anak-anak ini akan lahir. Kami percaya dengan iman tahun depan anak-anak ini akan lahir. Dan Tuhan sungguh membuat sebuah terobosan baru. Benih ilahi ada dalam kandungan. Terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Kami percaya Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Kami tidak akan pernah sendiri oleh karena Tuhan yang setia. Karena itu kami tidak takut menghadapi apapun. Pilihan hidup kami adalah jalan-jalan kebenaran. Pilihan hidup kami adalah menyenangkan Tuhan. Ini yang kami putuskan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Dan seluruh jemaat mari terimalah berkat daripada Allah atas kehidupan Anda. Seluruh jemaat yang mengikuti kurenungkan firman-Mu pagi ini diberkati oleh Tuhan. Anda dijaga kehidupan Anda tetap kuat, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terus menikmati kehidupan oleh karena Tuhan yang mengasihimu. Hidup dalam jalan-jalannya, maka dibuatlah hidup menjadi berhasil mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan. Haleluya.